Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil praktikum fitofarmasi. Ini untuk nama-nama tim kami. Materi pertama yaitu ekstraksi maserasi. Ekstraksi di sini kita menggunakan Simplisia daun biji sebanyak 220 gram ditambah dengan parut etanol 70% sebanyak 200 ml yang diekstraksi selama 3 hari dengan pengadukan pada 6 jam pertama. Volume ekstrak yang didapat sebesar 107,5 ml dengan berat ekstrak sebesar 4.410,94 mg. Ekstraksi kita menggunakan metode maserasi dengan pelarut 70%. Keuntungan pelarut etanol sendiri mempunyai toksisitas rendah dibanding metanol, diizinkan dalam proses ekstraksi, dapat membunuh mikroorganisme, harga lebih ekonomis dibanding metanol. Dipilih metode maserasi karena target utama yaitu senyawa flavonoid yang bersifat tidak tahan panas, sehingga memilih pelarut dan metode ekstraksi yang digunakan harus selektif sesuai dengan target senyawa yang diinginkan. Selanjutnya dilakukan dengan perhitungan Brix dengan menggunakan refractometer dengan cara larutan hasil ekstraksi diletakkan pada prisma refractometer. Hasil yang didapat pada menit kelima yaitu 9% Brix, pada menit ke-10 10% Brix, pada menit ke-15 10 Brix, pada menit ke-20 10% Brix. Nilai Brix yang digunakan sebagai parameter pada umumnya yaitu 10-15% Brix. Semakin tinggi nilai Brix yang didapat, maka semakin banyak kandungan flavonoid pada ekstrak yang didapatkan. Selanjutnya yaitu dilakukan perhitungan bobot jenis. Caranya yaitu dengan menimbang pikno kosong, kemudian menimbang pikno dengan etanol 70%, dan yang ketiga yaitu menimbang pikno plus ekstrak cairnya. Diperoleh hasil untuk berat pikno kosongnya 17,24 gram. Untuk penimbangan pikno plus etanol 70% diperoleh hasil 40,658 gram. Untuk pikno plus ekstrak cair diperoleh hasil 41,26 gram. Dalam perhitungan bobot jenis menggunakan rumus W3 min W1 dibagi W2 min W1. Bobot jenis yang diperoleh sebesar 1,0258 gram. Sehingga dalam 25 ml ekstrak diperoleh bobot jenis sebesar 1,0258 gram. Dalam perhitungan bobot jenis praktikum kali ini dilakukan hanya dengan 1 kali replikasi. Namun seharusnya dalam pengukuran bobot jenis dilakukan 3 kali replikasi supaya mendapatkan hasil pengukuran yang lebih akurat. Selanjutnya yaitu untuk perhitungan perserenemen dilakukan untuk menentukan banyaknya kandungan zat aktif yang terkandung di dalamnya. Untuk perhitungan rendemen dilakukan dengan cara berat ekstrak dibagi dengan bahan baku dikali 100%, yaitu pada syarat rendemen yang ideal adalah 100%, di atas 90 disebut excellent, rendemen di atas 80 disebut very good, rendemen sebanyak 70% disebut good, rendemen 50% disebut fair, rendemen di bawah 40 disebut poor. Berikut untuk perhitungan perserenemen pada berat 1 mili mengandung 41,072 mg. Setelah itu dalam berat 107,5 mili mengandung 4,411 gram. Pada perhitungan perserenemen berat ekstrak cair dibagi berat bahan baku dikali 100% yaitu hasilnya 22,05%. Pada perhitungan perserenemen diperoleh hasil 22,05%. Nilai rendemen tersebut di bawah 40% disebut pure atau jelek. Rendahnya nilai rendemen mungkin disebabkan karena hasil penggilingan serbuk Simplisia yang digunakan tidak diayak terlebih dahulu, sehingga sebagian besar serbuk yang digunakan mempunyai partikel yang terlalu kecil sehingga rentan terhadap kerusakan fisik dan mekanis. Ketika partikel Simplisia sangat kecil, mereka memiliki luas permukaan besar dalam proporsi terhadap volume, membuat mereka lebih rentan terhadap tekanan dan gaya fisik lainnya seperti pengadukan pada proses maserasi. Selain itu juga rendahnya rendemen bisa disebabkan karena penyaringan atau pemisahan di mana partikel-partikel yang terlalu kecil sulit untuk dipisahkan dari ekstrak sehingga menyebabkan hilangnya rendemen. Kesimpulan pada materi 1 ekstraksi yaitu ekstraksi yang didapat sebesar 107,5 mili dengan berat ekstrak sebesar 4.410,94 mg.
pada nilai Brix yang didapatkan hasil konsep pada waktu 20 menit dengan nilai 10% Brix. Yang menunjukkan semakin tinggi nilai Brix menandakan semakin banyak kandungan flavonoid pada ekstrak. Kemudian untuk perhitungan bobot jenis didapatkan 1,0258 gram dalam satu kali replikasi yang semestinya dilakukan 3 kali replikasi. Persentase didapatkan 22,05%, nilai tersebut di bawah 40% sehingga dinyatakan jelek. Selanjutnya materi kedua yaitu penetapan kadar air metode gravimetri. Yang pertama ada perhitungan bobot jenis. Pada replikasi pertama didapatkan 1,150 gram, replikasi kedua didapatkan 1,145 gram, pada replikasi ketiga didapatkan 1,143 gram, dan rata-rata yang didapat 1,146 gram. Untuk SD didapatkan 0,00360, untuk persen RSD didapatkan 0,3146, sehingga dalam 25 ekstrak diperoleh bobot jenis sebesar 1,146 gram. Nilai SD menggambarkan banyaknya variasi data yang diambil. Nilai RSD yang diperoleh memenuhi persyaratan nilai RSD yaitu kurang dari 2%. Berikut ini data sebelum dilakukan pengovenan dan setelah pengovenan. Pada hasil penetapan kadar air dilakukan dengan 3 kali replikasi untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Pada proses pengovenan ekstrak dilakukan selama 4 jam pada suhu 105 derajat Celcius, kemudian dilanjutkan pengovenan selama 1 jam sampai didapatkan berat konstan. Selanjutnya perhitungan selisih penimbangan. Persyaratan perbedaan antara dua penimbangan berturut-turut menurut FHI yaitu tidak lebih dari 0,25%. Pada replikasi pertama yaitu 0,017%, pada replikasi 2 yaitu 0,023%, dan pada replikasi 3 yaitu 0,0149%. Rata-rata untuk perhitungan selisih penimbangan adalah 0,0183%. Ketiga replikasi tersebut memenuhi persyaratan pada FHI yaitu tidak lebih dari 0,25%. Selanjutnya perhitungan persen kadar air. Replikasi pertama didapatkan 9,33%, replikasi kedua 9,2%, replikasi ketiga 9,15%, dan rata-rata yang didapatkan 9,2%. Untuk SD didapatkan 0,1135 dan persen RSD didapatkan 1,2345. Dari data yang diperoleh pada hasil presentasi kadar air pada ekstrak daun jambu biji, didapatkan hasil yaitu di mana hasil yang kami dapatkan memenuhi persyaratan dalam FHI, yaitu tidak lebih dari 10%. Pada perhitungan SD dan RSD pada kadar air, didapatkan nilai SD-nya yaitu 0,113578 nilai SD. Nilai rata-rata atau nilai SD yang sedikit menandakan sedikitnya variasi data yang diambil sehingga tidak ada patokan mutlak nilai untuk standar deviasinya. Untuk nilai persen RSD yang kami dapatkan sebesar 1,23%, nilai tersebut dapat memenuhi persyaratan RSD yaitu kurang dari 2%. Kesimpulan dari penetapan kadar yaitu yang pertama, perhitungan bobot jenis diperoleh hasil rata-rata sebesar 1,46 gram dengan SD 0,00360 dan RSD-nya 0,3146%. Nilai RSD yang didapat sudah memenuhi persyaratan yaitu kurang dari 2%. Yang kedua, hasil selisih bobot penimbangan pada ketiga replikasi tersebut sudah memenuhi persyaratan FHI, yang dimana perbedaan antara dua penimbangan berturut-turut tidak lebih dari 0,25%. Yang ketiga, penetapan kadar air dari ketiga replikasi memenuhi kriteria persyaratan menurut FHI, yaitu tidak lebih dari 10%, di mana dari ketiga replikasi tersebut didapatkan rata-rata 9,2%. SD 0,113578 dan nilai RSD-nya sebesar 1,23%, di mana nilai RSD sudah memenuhi kriteria persyaratan yaitu RSD kurang dari 2%.
3, yaitu senyawa marker flavonoid total menggunakan metode spektrofotometri. Pada hasil dan pembahasan yang pertama, yaitu pada larutan standar, pembuatan larutan standar dilakukan dengan mengambil 0,5 mili pada masing-masing konsentrasi, yaitu 40, 50, 60, 75, dan 100 ppm. Kemudian ditambahkan dengan reagen-reagennya dan didiamkan selama 30 menit supaya larutan tersebut dapat bereaksi dengan sempurna. Kemudian diukur untuk absorbensinya di spektrofotometri. Nah, didapatkan hasil panjang gelombang maksimum yang didapatkan yaitu 430 nm dan diperoleh frekuensi dari larutan standar sebagai berikut. Pada grafik yang didapatkan yaitu dengan persamaan regresi yang didapatkan Y sama dengan 0,0104X min 0,0713 dan R kuadrat yang didapatkan yaitu 0,967 untuk linearitasnya. Nah, persamaan regresi tersebut digunakan untuk menghitung persen kadar. Grafik yang didapatkan tidak linear karena pada proses pengenceran kurang kuantitatif sehingga berpengaruh pada konsentrasi analit yang didapatkan. Kemudian yang kedua yaitu uji larutan sampel dengan menimbang 5 gram ekstrak ditambahkan dengan 25 mili etanol 70% dan di ultrasonik selama 15 menit. Kemudian dilakukan sentrifuge selama 15 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Kemudian dipipet 1 mili dalam 25 mili labu ukur. Lalu diadkan dengan etanol 70%. Dan dari larutan tersebut dipipet 0,5 mili kemudian ditambahkan dengan reagen-reagennya dan didiamkan selama 30 menit supaya larutan tersebut dapat bereaksi. Kemudian diukur absorbensinya dengan spektrofotometri. Nah, dari hasil yang didapatkan yaitu absorbensi pada larutan sampel pada ketiga replikasi dan diperoleh konsentrasi pada masing-masing replikasi dengan menggunakan persamaan regresi. Pada replikasi pertama didapatkan hasil konsentrasi 41,70 ppm, pada replikasi kedua didapatkan konsentrasi 47,23 ppm, dan pada replikasi ketiga didapatkan konsentrasi 47,48 ppm. Selanjutnya perhitungan kadar flavonoid. Pada replikasi pertama didapatkan 0,521%, replikasi kedua 0,590% dan replikasi ketiga 0,593%. Dan rata-rata dari ketiga replikasi untuk persen kadar flavonoid yang didapatkan yaitu 0,568%. Kemudian dihitung SD dan persen RSD-nya, SD-nya yaitu 0,040615 dan persen RSD yang didapatkan yaitu 7,149765. Sehingga diperoleh hasil uji kadar flavonoid pada sampel ekstrak daun jambu biji sebagai berikut. Jadi keterangannya dari ketiga replikasi tidak memenuhi persyaratan yang ada di FHI karena tidak lebih dari 1,40%. Selanjutnya kesimpulan pada kadar flavonoid yang didapatkan tidak memenuhi persyaratan FHI dikarenakan mungkin dalam preparasi sampel dilakukan oleh dua orang yang berbeda sehingga dimungkinkan faktornya human error yang menjadi salah satu penyebabnya dan juga kurangnya quantitation dalam preparasi serta tidak adanya waktu tunggu atau inkubasi selama 30 menit. Nah, pada larutan sampel plus reagen yang menyebabkan reaksi antara keduanya belum sempurna sehingga mempengaruhi hasil yang perbacaan spektro yang kurang maksimal. Dan dari kesalahan-kesalahan tersebut juga menjadi penyebab dari jeleknya nilai RSD yaitu 7,5% di mana persyaratannya yaitu kurang 2%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.